Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan semuanya, pertama-tama saya sangat berterima kasih untuk rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan yang telah menyaksikan video pertama saya tentang kisi-kisi SKB pada formasi analis data dan informasi, serta kalian juga telah bersedia memberikan komentar berupa pertanyaan dan masukan. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah video kedua dengan judul yang sama dengan video yang pertama kemarin. Tetapi saya coba perbaiki dan saya coba singkat, dirampingkan ya, agar rekan-rekan lebih mudah untuk memahaminya. Untuk sekedar tambahan, perlu saya sampaikan bahwa soal-soal SKB setiap orang tidaklah sama, baik tingkat kesulitan maupun bentuk soal. Jadi satu orang dengan yang lain nggak sama soalnya. Bisa jadi ada yang dapat soal yang agak mudah, ada yang sulit, ada yang hitung-hitungannya banyak, ada yang logikanya banyak, dan seterusnya. Akan tetapi pada ujian tes SKB tetap pada fokus bidang masing-masing. Jadi ceritanya kemarin Ane tanggal 6 September hari Minggu sore mengikuti ujian SKB di kabupaten. Apa yang saya ingat dari soal-soal tersebut, jadi saya dapat soal yang kalau untuk hitungan itu kurang lebih berapa ya, sekitar 7 soal lah. Jadi selebihnya itu logika seperti apa? Logika misalkan kita menerapkan rumus-rumus pada Excel ataupun SQL. Jadi ketika kita belajar sintak-sintak SQL dan rumus-rumus pada Excel, nanti di soal SKB itu ada bentuk soal yang lain, sehingga kita harus berpikir keras menggunakan logika agar bisa menerapkan rumus-rumus tersebut dan memilih jawaban yang benar. Kemudian bentuk soalnya ada pengetahuan tentang istilah-istilah komputer dalam perangkat keras dan perangkat lunak, terus ada undang-undang IT dan seterusnya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya coba membuat 6 bagian ya untuk bentuk soal yang saya ikuti kemarin pada waktu tes SKB. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kisi-kisi ini jangan kalian jadikan satu-satunya acuan untuk belajar. Jadi pada menit yang pertama tadi saya sempat sampaikan bahwa bentuk soal setiap orang itu berbeda. Jadi masih ada kemungkinan bahwa soal kita bisa keluar dari konteks yang saya sampaikan ini. Mungkin ada tambahan bentuk soal yang lain. Tetapi perlu diingat bahwa jika bidang kita adalah bidang komputer, maka tidak mungkin keluar dari komputer. Hanya saja nanti pengkerucutannya misalkan analis data dan informasi, berarti berkaitan dengan data dan informasi. Kalau sudah berkaitan dengan data dan informasi, berarti berkaitan dengan database, berkaitan dengan tugas-tugasnya, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan aplikasi dan seterusnya. Oke, ini yang pertama ada undang-undang IT, ada berkaitan dengan Microsoft Excel, kemudian ada database SQL. Kalau nggak salah untuk database ini lebih banyak keluar sintak pada DBMS MySQL atau MySQL. Kemudian kalau nggak salah ada perintah-perintah yang mungkin menggunakan DBMS Postgre kalau nggak salah ya. Tapi nanti ini yang dasar ini kalian pelajari dulu. Nanti untuk sebagai tambahan silakan nanti kalian cari untuk sintak-sintak di DBMS yang lain. Kemudian ada aplikasi komputer, ada data mining, kemudian ada matematika. Baik teman-teman, ini nggak apa-apa ya, saya ulangi lagi contoh-contoh soal, tidak banyak, hanya beberapa saja. Oke, yang pertama ada tentang undang-undang IT. Jadi undang-undang IT ini kalau nggak salah soalnya nomor belasan lah ya. Nah ini contohnya. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi di negara Indonesia adalah A. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, B. Nomor 12 tahun 2008, C. Nomor 21 tahun 2008, D. Nomor 11 tahun 2003, yang E kemudian nomor 27 tahun 2008. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa undang-undang tentang teknologi informasi ini terus diperbaharui. Nah, ada yang tahun 2003 kalau nggak salah ya.
terus diperbaharui tahun 2008 zamannya Pak SBY. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Kalau teman-teman pernah baca di internet atau melihat video pertama saya mungkin udah tahu jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, jadi bisa dicek nanti di internet undang-undang tentang IT ya. Informasi dan Teknologi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Oke, ini mudah ya. Nah, jadi harus diingat. Poinnya adalah di sini biasanya soalnya ini mengecoh nomornya ini ya. Ada yang nomor 11, ada nomor 21, 12. Nah, ini pengecoh nih. Pada ingatkan saja ujungnya adalah 2008, nomor 11 2008. Nah, itu diingat ya. Oke, baik. Kita lanjut. Yang kedua, contoh penyalahgunaan data. Perusahaan yang diketahui setelah investigasi mencuri data perusahaan Facebook adalah, nah ini soal-soal pengetahuan umum. Jadi kasus-kasus baik itu skala nasional ataupun internasional, sebaiknya rekan-rekan coba cek ya di internet perkembangannya seperti apa. Oke. Yang A, Cambridge Analytica, yang B, AT dan T, kemudian yang C, IBM, yang D, Microsoft, dan terakhir adalah E, Google. Nah, ini kalau yang udah nonton video pertama saya dia udah pasti bisa jawaban ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, ini silakan dibuka di website CNBC ya. Jadi ada berita di situ pada tanggal 20 Maret 2018 kalau nggak salah itu 2016 atau 2018 ya. Jadi perusahaan Cambridge Analytica ini dari iklan hingga mencuri data Facebook. Jadi ini salah satu contoh penyalahgunaan data. Jadi rekan-rekan saya sarankan cari contoh-contoh yang lain. Siapa tahu nanti yang keluar malah yang lain ya, bukan yang ini. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, kita lanjut Excel ya. Jadi di sini saya tidak membuat banyak kisi-kisinya. Jadi saya hanya memberikan secara umum saja. Jadi pengetahuan tentang Excel jangan dibatasi hanya 3 poin ini. Saya harapkan teman-teman lebih banyak lagi searching ya untuk menambah wawasan ataupun ada yang lupa yang pernah kita pelajari, jadi ingat kembali. Jadi yang pertama tentang sel. Bentuk soalnya kalau nggak salah kemarin apa yang dimaksud dengan sel pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi dari sekian banyak pilihan, pasti kita jawab adalah pertemuan antara baris dan kolom. Tapi dalam bahasa pilihan gandanya itu memang agak membingungkan. Nah, nanti di akhir slide ini saya akan jelaskan bagaimana cara nanti biar kita nggak ini ya, nggak salah dalam menjawab. Ada ini ya, ada triknya. Yang kedua tentang grafik. Kalau untuk grafik ini, contoh soalnya ini agak banyak. Kalau nggak salah lebih dari 5 ini. Misalnya gini, grafik pada Excel yang lebih tepat digunakan untuk menampilkan proses produksi adalah A, grafik batang, B, grafik alur, C, grafik, dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti cek aja di Excel. Cek di Excel nanti ada berapa jenis grafik yang terdapat pada Microsoft Excel. Dan cari nanti di internet bagaimana fungsinya. Nah, kalau untuk menampilkan produksi biasanya kan tahapan-tahapan produksi itu biasanya grafik alur. Nah, jadi grafik batang nggak cocok, grafik garis nggak cocok, grafik lingkaran nggak cocok. Biasanya grafik alur. Nah, itu contohnya. Dan soal ini agak lumayan banyak, lebih dari 5 kalau nggak salah kemarin. Nah, kemudian yang ketiga ada logika. Jadi misalkan logika ini berkaitan dengan rumus. Nah, misalkan nanti di kolom di sel A3 nilainya berapa, di sel di sel B3 nilainya berapa, nanti di sel C3 nanti rumusnya untuk menentukan gini-gini dan seterusnya. Nah, biasanya yang keluar itu ini ya, ini rumusnya. Sum, average. Kalau sum ini untuk menjumlahkan nilai ya, bukan menjumlahkan jumlah data, tapi menjumlahkan nilai. Kemudian average ini untuk menjumlahkan rata-rata, untuk mencari rata-rata. Kemudian min dan max untuk mencari nilai paling rendah dan maksimum.
kemudian horizontal lookup dan vertical lookup. Nah, ini cari aja ya, banyak di YouTube itu ya. Kemudian ini ada menggunakan logika AND, NOT dan OR. Jadi rumus-rumus di atas nanti digabung menggunakan logika AND, NOT dan OR. Jadi teman-teman harus baca juga ini. Kemudian ada match, ada count dan count if. Kemudian left, mid, right. Nah, ini untuk menentukan berapa karakter yang akan kita tampilkan pada kiri, tengah dan kanan. Kemudian ada absolute, tombol F4. Jadi soal ini saya lupa kemarin ya, tapi ada satu soal kalau nggak salah ini. Kemudian dan lain-lain. Nah, jadi memang agak ini ya, Excel ini kita anggap mudah, tetapi ketika sudah ikut ujian SKB ini kok malah jadi susah ya. Ya mungkin karena kita dikejar waktu ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, tentang rumus Excel, tentang fungsi grafik dan lain-lain itu dipelajari lagi. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke poin nomor 4 tentang database. Nah, untuk database ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang pengertian database apa, kemudian data, informasi, kemudian tujuan, fungsi-fungsi dan jenis-jenisnya. Jadi teman-teman sering-sering baca tentang ini ya. Kalau nggak salah tujuan sama contoh-contoh ini ya, contoh-contoh database. Cari aplikasinya, baik yang versi gratis maupun versi berbayar. Kemudian perintah-perintah SQL, dan ini teman-teman semuanya perlu saya tekankan ini ya. Jadi perintah-perintah SQL ini soalnya paling banyak pada formasi, analis data dan informasi. Kemungkinan juga saya yakin sama teman-teman yang sudah mengikuti SKB di bidang analis pengelola data, analis data, kemudian administrasi data, ini pasti soalnya sama. Nah, jadi paling banyak nanti sintak-sintak SQL. Nah, yang paling dasar ada DDL, Database Definition Language, kemudian DML, Database Manipulation Language, kemudian DCL, Database Control Language, dan TCL, ada Transaction Control Language. Jadi sintak-sintak dasar menengah sampai DCL memberikan hak akses, dan TCL untuk transaksi itu teman-teman pelajari. Kalau bisa praktek langsung. Jadi teman-teman install Exam PP. Nah, teman-teman buat beberapa tabel nanti digunakan perintah-perintah dasar ini supaya nanti ketika tes SKB nanti ketika muncul soal-soal seperti ini kalian sudah punya gambaran. Jangan hanya ditonton video di YouTube, jangan hanya teman-teman ingat, nanti malah nggak kuat ingatannya. Nah, nanti malah kita bingung. Kalau sudah praktek itu biasanya keyakinan kita untuk mengerjakan soal itu lebih mantap. Oke, kemudian kita lanjut. Oh ya, untuk SQL ini dia ada nanti yang masuk juga ini pada sintak SQL itu ada join. Jadi join itu ada inner join, ada left join, ada right join. Dan itu biasanya gabungan dengan logika AND, OR, dan NOT. Jadi teman-teman pelajari lebih dalam tentang join. Join itu misalkan kita ada beberapa tabel yang dihubungkan dengan ID yang sama. Nanti kita ingin menampilkan, misalnya gini, tabel 1 menampilkan ID nomor 1, kolom yang kedua nanti menampilkan nama. Tabel yang kedua ID-nya 1, kolom kedua menampilkan nomor telepon. Jadi nanti sintak SQL-nya tampilkan nomor telepon untuk orang ini. Nah, atau nanti 3 tabel. Tabel yang pertama nanti nomor ID, nama orang. Yang tabel kedua nomor ID yang sama, kemudian alamat. Kemudian tabel yang ketiga nomor ID, kemudian nomor telepon. Jadi sintak SQL untuk yang join ini tampilkan nama dan alamat nomor telepon atas nama orang ini, atau atas nama ID ini. Jadi menggunakan SQL sintaknya nanti bagaimana? Itu teman-teman cari ya. Biasanya dari contoh ada 4 tabel, ada 5 tabel, itu banyak ya. Jadi teman-teman tolong pahami betul-betul sintak-sintak ini. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan database. Misalnya ada administrator database, ada end user, ada developer database, ada sistem analis dan lain-lain. Jadi apa tugasnya?
Kemudian tingkatan-tingkatan tersebut dipelajari ya teman-teman. Kalau berkaitan dengan analis data dan informasi ataupun informasi yang sejenis, kalian harus fokus pada database. Karena soalnya lebih dari 80%. Nah, saya yakin kalian tidak akan menyesal mempelajarinya. Kemudian teman-teman kita lanjut ke poin yang nomor 5 tentang aplikasi. Jadi untuk soal yang membahas tentang aplikasi ini secara umum nggak banyak, hanya paling banyak 5 lah ya. Nah, mungkin sekitar seperti itu. Ya, ini ada poin-poinnya. Yang pertama, pengertian perangkat keras, pengertian perangkat lunak, dan brainware. Kalau perangkat keras misalnya, aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata adalah A. Microsoft Word, B. PowerPoint, dan seterusnya. Itu yang mudah ya. Kemudian ada perangkat keras. Tadi perangkat lunak ya. Kalau ini perangkat keras, misalkan fungsi dari RAM adalah. Tapi kalau nggak salah kemarin untuk perangkat keras itu nggak ada ya saya. Oh ada kayaknya untuk di SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah ini nanti dicek saja ya. Kemudian ada untuk brainware. Jadi sama seperti tadi ya. Dari user. Jadi user komputer itu siapa saja. Ada operator, ada administrator, ada sistem analis, dan seterusnya. Jadi, cari saja nanti ya. Kemudian di aplikasi ada kalau nggak salah 2 atau 1 soal ya tentang SIG ini kemarin. Jadi yang keluar itu contoh aplikasi SIG kalau nggak salah. Oh iya 1 soal ini untuk SIG. Tapi untuk jaga-jaga ya teman-teman, nanti cari saja informasi tentang SIG, lebih lengkap pengertiannya apa, contohnya, jenis-jenis data, ada data spasial, ada data apa lagi itu ya. Nah, dan seterusnya lah pokoknya cari saja. Kemudian ada data mining. Nah, ini kemarin ada teman-teman yang komen di video pertama saya menanyakan tentang data mining. Bang, ada nggak data mining keluar di soal SKB? Nah, kemarin ada, kalau nggak salah 1 atau 2 soal ya. Nggak banyak sih. Tapi lumayan ribet kita jawabnya ini. Soalnya bahasa yang dia gunakan dalam soal itu bahasanya ya memang membingungkan. Misalnya ini, inti dari pertanyaan tersebut adalah bagaimana cara kerja data mining. Tapi yang di pilihan ganda itu pengertian, tujuan, cara kerja, kelebihan dan kekurangan. Jadi hampir semuanya masuk. Nah, ini memang kita harus lebih teliti nanti. Nah, jadi dibaca saja tentang data mining. Siapa tahu ada yang keluar nanti ya. Baik teman-teman, kita lanjut yang nomor 6. Tentang matematika. Jadi ini saya kaget kemarin ini. Soal pertama, kedua, sama soal yang paling terakhir itu tentang matematika. Sempat down saya karena udah lupa ini. Ini materinya materi kalau nggak salah materi SMP ini ya. Nah, ini coba kita cek ya. Rumus mencari min, median, dan modus. Ini. Saya yakin teman-teman juga udah lupa ini. Jadi mendingan sekarang kalian coret-coret lah di kertas itu gimana mencari min, median, dan modus. Siapa tahu nanti keluar. Nah, ini sebenarnya kan ada kaitan dengan database ya. Karena mencari min, median, dan modus ini kan menggunakan tabel. Nah, misalkan nilai 1 berapa kali munculnya, kemudian nilai tengahnya berapa, dan seterusnya. Ini jangan diremehkan ini lumayan menambah poin. Jadi di dalam SKB itu pilihan ganda yang benar nanti poinnya 5, skornya 5. Kalau salah 0. Jadi nanti nilai total adalah berapa jumlah yang betul. Kemudian kita lanjut yang terakhir. Jadi ini slide yang terakhir teman-teman. Jadi soal yang paling banyak saat mengikuti SKB kemarin bukan hitung-hitungan. Jadi teman-teman yang malas ngitung matematika itu jangan risau. Jadi di soal ini hitungannya nggak banyak. Tapi ingat, di sini banyak hafalan tentang pengertian, tentang tata cara, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Kemudian logika. Ini yang sulit. Kita memang hafal, kita memang tahu rumus dalam Excel dan database, tapi ketika penerapannya itu kadang membuat kita bingung. Jadi di sini dibutuhkan logika. Untuk bisa melakukan logika seperti ini dibutuhkan kemampuan praktek. Makanya tadi di slide yang keberapa tadi saya sampaikan, kalau bisa teman-teman nonton YouTube itu langsung praktek. Soalnya nanti teman-teman bingung nanti, karena di dalam soal itu pilihan gandanya banyak yang membingungkan sehingga membuat kita lupa dan ragu-ragu, ini jawaban yang benar yang mana ini. Nah, gitu ya. Kemudian kemampuan kita dalam menerapkan rumus-rumus. Ini setidaknya saya coba membantu teman-teman. Ada beberapa trik yang saya akan sampaikan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah mengikuti ujian. Jadi teman-teman
Kita ini manusia ini lemah ya. Kita minta kekuatan sama yang maha kuat, Allah Ta'ala ya. Kalau teman-teman agamanya yang lainnya menyesuaikan. Jadi jangan sampai kalian mengandalkan kemampuan kalian, kemudian nanti kalau gagal malah stres. Jadi kembalikan semuanya kepada takdir. Yang kedua, sabar dalam belajar. Jadi selama kalian menunggu mengikuti tes SKB, kalian harus tetap sabar dan semangat dalam belajar. Jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, tenang dalam bersikap. Jadi tenang dalam bersikap ini, apa yang saya rasakan dari tes SKD sampai SKB ini memang luar biasa. Ketenangan itu membuat kita berpikir jernih. Nah, tergesa-gesa itu membuat pilihan kita ini nanti malah 100% salah semua. Nah, karena kita nggak sempat mikir kalau tergesa-gesa itu, maunya pengen cepat selesai. Kemudian teliti dalam membaca dan mengerjakan soal. Jadi teman-teman, selain tenang dalam sikap, kita harus teliti dalam membaca dan mengerjakan soal. Jadi jadi teman-teman, tergesa-gesa itu nggak akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, tergesa-gesa. Saya yakin 100% kalau teman-teman tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, nanti hasilnya pasti nggak memuaskan. Kecuali memang IQ kita, kemampuan kita udah di atas rata-rata lah ya. Nah, tapi untuk saya sendiri, memang saya menegakkan bahwa teliti dalam membaca dan mengerjakan soal itu menjadi poin penting. Kemudian yang kelima, jika teman-teman menemukan soal yang sulit, maka dilewatkan saja. Cari soal yang mudah, kerjakan. Nanti sisa waktu yang ada kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang belum selesai atau soal-soal yang sulit tersebut. Baik teman-teman, saya mohon maaf, mungkin video-video ini masih banyak kekurangan. Semoga dapat memberikan manfaat, semangat belajar buat teman-teman. Semoga sukses dan berhasil semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.